Ada suara yang datang, yang pastinya dari video ini. Getaran yang berasal dari perangkat kalian menjadi gelombang yang merambat melalui udara. Tapi bagaimana kita mengetahui keberadaan suara tersebut? Kenapa kita tidak merasakannya dengan kulit kita? Yang pasti ada bagian yang memiliki fungsi yang spesifik untuk hal ini. Bagian yang mungkin kita untuk bisa mendengar. Sebagai contoh media pendengaran, kita mendengarkan suara dengan telinga, dan saat ditanya manakah telinga, tentu kita akan menunjukkan bagian luar atau daun telinga kita. Kenapa tidak memasukkan jari kita ke dalam lubang telinga kita? Bukankah fungsi pendengaran pada telinga yang sebenarnya terletak pada dalam telinga dan bahkan terletak pada dalam kepala kita? Ya mungkin sederhananya karena kita tidak bisa mencapainya. Kita mendengar sesuatu yang mungkin bisa membuat kita emosional. Emosional dari secara pendengaran dapat kita rasakan dari musik, syair, dan puisi, tergantung dari selera atau ketertarikan kalian masing-masing. Dan untuk menikmati, merasakan, dan memahami seni suara, yang kita perlukan adalah pengetahuan dan pemahaman dari ilmu seni suara tersebut. Dan juga pendengaran, yaitu dengan telinga. Ya, tentu saja dengan telinga kita bisa mendengarkan hal tersebut. Jadi, telingalah yang bisa membuat kita merasa emosional. Atau pada bagian otak yang bernama auditory cortex. Saat kita mendengarkan suara, lalu gelombang suara tersebut ditangkap oleh outer ear dan masuk ke dalam bagian ear canal. Gelombang suara tadi akan membuat membran telinga atau eardrum bergetar. Getaran dari membran tersebut akan memicu 3 bagian dalam telinga berupa tulang-tulang kecil yang bernama hammer, anvil, dan stapes untuk bergetar. Getaran dari tulang-tulang kecil ini, terutama stapes, akan dikirim ke bagian yang berbentuk seperti cangkang siput yang bernama cochlea. Cochlea dan stapes dapat saling terhubung berkat adanya oval window. Jadi, sekarang kita sudah tahu bagaimana gelombang suara diubah menjadi getaran suara. Dan pada cochlea, getaran suara akan diubah menjadi getaran gelombang cairan. Di dalam cochlea terdapat cairan, dan juga terdapat basilar membran yang memiliki hair cell yang disebut stereocilia. Bagian ini akan bergerak dikarenakan getaran gelombang cairan tadi. Dari gerakan ini, getaran gelombang suara tersebut akan diubah menjadi sinyal elektrik dan dikirim ke otak melalui auditory nerve dan pada akhirnya sampai ke primary auditory cortex. Auditory cortex akan memproses informasi suara tadi agar dapat dipahami. Jadi bagian ini yang membuat kita bisa mengetahui rangsangan yang kita terima. Tapi setelah menerima rangsangan, bagian apakah yang memungkinkan kita untuk merespon rangsangan tersebut sepantasnya? Yang perlu harus diketahui, ada banyak sekali bagian otak. Tapi untuk sekarang, aku hanya akan menjelaskan sedikit bagiannya. Otak memiliki 4 bagian utama, yaitu cerebrum, limbic system, cerebellum, dan brainstem. Bicara tentang emosi, limbic system mungkin bisa sedikit dihubungkan dengan pembahasan sekarang. Sayang sekali aku juga akan menjelaskan sedikit dari bagian-bagian limbic system apa saja yang terlibat dalam terjadinya emosi. Pertama, aku mulai dengan anterior cingulate cortex. Bagian ini memiliki peran dalam proses kognitif dan regulasi emosi. Bagian ini bisa dibagi menjadi dorsal dan ventral. Bagian dorsal berperan untuk proses kognitif dan bagian ventral berperan untuk regulasi emosi. Jadi, emosi atau perasaan yang kita alami dan tindakan yang akan kita eksekusi sepantasnya, anterior cingulate cortex menjadi berperan aktif untuk tugas tersebut. Bukan berarti anterior cingulate cortex memiliki fungsi ini secara keseluruhan. Ada juga bagian-bagian lain yang memiliki fungsi dan peran seperti ini. Dan pada bagian lain, agar informasi sensorik dikirim ke cerebral cortex, maka thalamus memiliki peran sebagai sensory relay station. Setiap informasi tersebut akan dikirim, akan melewati bagian ini untuk diteruskan hingga ke cerebral cortex. Agar memori yang paling berkesan, baik maupun buruk, manis maupun pahit, dapat diingat dalam jangka waktu yang panjang selama sisa hidup, hippocampus berfungsi sebagai memory converter, yang artinya mengubah ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang.
Tanpa hipokampus, kita tidak akan bisa membuat ingatan baru tentunya, dan hanya bisa mengenang masa lalu seumur hidup. Hal seperti inilah yang dialami oleh Henry Molaison, atau dikenal juga sebagai HM patient. Pada bagian bawah talamus, ada versi kecil dari talamus, yaitu hipotalamus. Hipotalamus memiliki peran dan fungsi yang krusial pada sistem endokrin, yaitu pelepasan hormon. Pada bagian berupa kelenjar bernama pituitary gland, hormon-hormon yang spesifik akan dilepaskan. Pituitary gland memproduksi hormon-hormon tertentu dan melepaskan hormon tersebut. Pituitary gland dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anterior pituitary dan posterior pituitary. Bagian anterior mensintesis dan mengeluarkan hormon buatannya sendiri, sedangkan bagian posterior tidak memproduksi hormon, tetapi menyimpan dan melepaskan hormon yang datang dari Hipotalamus. Bagian selanjutnya, yaitu bagian yang paling aku suka, adalah amigdala. Amigdala adalah bagian penting yang berperan sebagai pengendalian perilaku dan emotional response untuk kepentingan bertahan hidup. Saat dalam situasi yang dapat mengancam keselamatan, bahkan nyawa, amigdala berperan aktif untuk merespons suatu ancaman. Bentuk respon yang akan digunakan untuk bereaksi adalah fight or flight response. Fight or flight adalah reaksi untuk menghadapi ancaman dan serangan dalam bertahan hidup. Jika kita mampu untuk menghadapinya, maka kita melawan. Sebaliknya, jika tidak mampu, maka kita memutuskan untuk lari, kabur, menyelamatkan diri. Jadi, kita bisa tahu, amigdala merupakan bagian penting untuk mengenal dan menghadapi rasa takut. Dan juga amigdala menyimpan ingatan yang berkaitan dengan suatu pengalaman atau kejadian yang mengancam keselamatan, bahkan nyawa. Suatu objek bisa membuat kita merasakan ketakutan karena kita sudah memiliki dan mengalami suatu kejadian yang buruk terhadap objek tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan dalam mengenali dan mengingat suatu objek menjadi keunggulan manusia dalam bertahan hidup, terutama mencegah kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain demi menjaga dan melindungi diri maupun orang lain. Berbagai komponen dari telinga dan otak yang bekerja sama dalam memperoleh dan mengolah stimulasi memiliki peran dengan tanggung jawab yang besar pada kecerdasan manusia, terutama dalam membentuk ketakutan. Sudah sewajarnya untuk takut menghadapi sesuatu, terutama mendengarkan dan mengingat suatu perkataan. Tapi yang perlu diingat, segala ungkapan menjadi pencerminan batas kecerdasan antara kesadaran terhadap keterbatasan diri maupun seseorang terhadap perbedaan. Oleh karena itu, mulailah mengungkapkan pemikiran demi menyatukan perasaan.